异火焚身，经过中州的浩劫就此结束了。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita, dan buat kalian yang baru datang, tonton dulu videonya dari awal biar nggak gagal paham. Kuy lah, udah nggak sabar nih. Xiaoyan kembali bertemu dengan Medusa yang ternyata selalu mengikuti kemanapun Xiaoyan pergi. Xiaoyan berkata bahwa ia tahu Medusa tidak dapat membunuh Xiaoyan untuk saat ini. Medusa menjadi emosi setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun lanjut menjelaskan, walaupun Medusa mampu mengendalikan tubuhnya, namun roh Medusa masih terpengaruh oleh piton penelan surga. Dengan begitu, Medusa takkan mampu menyakiti Xiaoyan, dan bahkan Medusa diam-diam selalu berada di dekat Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan memberi kesepakatan kepada Medusa mengenai piton penelan surga. Xiaoyan berkata bahwa ia mampu menghilangkan pengaruh piton penelan surga. Meskipun Medusa sudah tidak mempercayai Xiaoyan, namun dalam hatinya ia merasakan adanya getaran. Medusa pun bertanya mengapa ia harus percaya kepada Xiaoyan setelah selama ini Xiaoyan tidak menepati janjinya. Xiaoyan segera mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanan dan menunjukkannya. Medusa pun menghampiri dan melihat lebih dekat hingga akhirnya ia menemukan tulisan kuno di gulungan tersebut. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini adalah formula pil tingkat 6, yakni pil pemulihan jiwa. Bahan obat dan hal lain yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tidak ada dalam gulungan tersebut. Xiaoyan berkata jika Medusa setuju maka ia akan menyempurnakan pil tersebut di waktu yang akan mendatang. Medusa dengan ekspresi yang masih dingin bertanya apakah permintaan Xiaoyan sebagai bahan pertukaran. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Medusa harus tetap berada di sisinya selama 1 tahun dan tidak boleh memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan. Jika Xiaoyan meminta bantuan, maka Medusa tidak boleh menolak permintaan tersebut. Setelah 1 tahun, maka Xiaoyan akan membantu untuk menyempurnakan pil tersebut, dan pada saat itu Medusa diperbolehkan untuk melakukan apapun kepada Xiaoyan. Medusa seperti mengalami perang batin antara mau dan tidak mau. Kemudian Xiaoyan berkata dengan pil tersebut, maka Medusa akan sepenuhnya menjadi Ratu Medusa yang murni. Ia takkan lagi terpengaruh oleh apapun yang ada di dalam tubuhnya, dan kebebasan seperti itu memiliki harga yang lumayan. Medusa seperti gregetan dalam memutuskan perkara tersebut hingga akhirnya ia pun menyetujui kesepakatannya dengan Xiaoyan. Setelah itu, Medusa yang masih dengan tatapan horor dalam hatinya berniat untuk mencabik-cabik Xiaoyan ketika 1 tahun telah berlalu. Sementara Xiaoyan tersenyum kemudian berkata untuk 1 tahun ke depan sepertinya mereka akan menjadi teman. Medusa langsung membalas bahwa tidak ada kata teman di antara mereka, melainkan yang ada hanyalah bisnis. Xiaoyan terkejut kemudian mengiyakan perkataan Ratu Medusa. Setelah itu, Xiaoyan berkata apakah tidak lebih baik jika Xiaoyan memanggil Medusa dengan nama yang lain? Hal itu dimaksudkan karena Xiaoyan khawatir orang-orang akan mengetahui identitas asli dari Medusa. Dengan nada sinis, Medusa berkata lebih baik Xiaoyan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Xiaoyan menghela nafas dan berpikir lalu bergumam mengapa ia tidak memanggilnya dengan sebutan Cailin. Kata Cailin ini diambil Xiaoyan mengingat banyaknya warna dari piton penelan surga yang kini telah bergabung dengan Ratu Medusa. Mendengar hal itu, Medusa sangat marah dan berbalik ke arah Xiaoyan. Namun melihat senyum hangat di wajah Xiaoyan, akhirnya seketika amarah pun menjadi luntur. Ia lanjut berkata bahwa Ratu Medusa bukan sekedar nama tapi juga statusnya saat ini. Dengan begitu Xiaoyan tidak perlu merubah nama yang telah ia gunakan selama ini. Kemudian Medusa pun menjauh. Xiaoyan membalas bahwa kini Medusa telah memiliki tubuh manusia seutuhnya, dan dengan begitu ia perlu nama baru sebagai seorang manusia. Terlebih dengan panggilan Ratu Medusa sepertinya merepotkan untuk diucapkan di mulut Xiaoyan. Mulai saat ini Xiaoyan akan memanggil Medusa dengan sebutan Cailin, fix.
Medusa berhenti sejenak sebelum akhirnya ia pun lanjut pergi dan menghilang di langit. Setelah Medusa pergi, akhirnya Xiaoyan bisa mulai mempelajari teknik segel dewa dengan tenang. Ia pun duduk bersila dan menutup mata, berfokus pada pikiran, dan seketika terlintas informasi di dalam benaknya. Xiaoyan pun segera membaca semua informasi yang ia dapat hingga akhirnya Xiaoyan membuka mata. Ia berkata bahwa teknik tersebut memang layak disebut teknik tingkat D dengan kesulitan yang tinggi. Seseorang harus membuka 3 jalur Qi tertentu untuk dapat mempelajari teknik tersebut. Hal ini lebih sulit dibanding ketika ia mempelajari api membelah tsunami karena tidak membuka jalur Qi sama sekali. Xiaoyan merasa kesulitan, namun ia tidak menyerah dan mulai mencoba kembali fokus dalam pikirannya. Pikiran Xiaoyan dengan cepat tiba di 3 pembuluh darah yang perlu dibuka setelah masuk mode latihan. Membuka jalur Qi adalah hal yang sangat menyakitkan walaupun akan mereda setelah Doqi dialirkan melalui jalur tersebut. Dalam prosesnya tiba-tiba Xiaoyan terkejut karena merasakan keanehan saat membuka jalur Qi. Dengan mudah jalur Qi terbuka tanpa adanya efek yang terjadi dalam tubuhnya. Rupanya hal itu dikarenakan tubuh Xiaoyan yang telah mengalami banyak penyempurnaan baik dari cairan obat maupun api surgawi. Dengan begitu semua bagian tubuh Xiaoyan menjadi lebih tangguh hingga ia tidak kesakitan ketika membuka jalur Qi di dalam tubuhnya. Akhirnya Xiaoyan pun dengan gembira mengalirkan Doqi melalui pembuluh darah tanpa henti-hentinya. Proses berjalan lambat hingga jalur Qi pertama terbuka setelah 5 hari pelatihan. Berdasarkan pengalaman pertama, Xiaoyan pun lanjut memulai membuka jalur Qi yang kedua hingga 10 hari lamanya ia pun berhasil. Xiaoyan merasa sangat senang, kemudian memperkirakan dengan waktu 1 bulan maka ia akan dapat mempraktekkan teknik Open Mountain Seal. Xiaoyan pun lanjut membuka jalur Qi ketiga dan benar saja setelah tepat 1 bulan ia membuka matanya dengan cahaya emas yang terpancar. Setelah itu Xiaoyan pun berdiri dan bersiap untuk mempraktekkan teknik Open Mountain Seal. Tangan kanannya membentuk segel aneh kemudian didorong ke depan sambil berteriak Open Mountain Seal. Seketika cahaya emas melesat dari telapak tangan Xiaoyan, namun tak lama cahaya itu pun menghilang. Xiaoyan terkejut karena konsumsi dari teknik tersebut menguras banyak dokinya. Setelah itu Xiaoyan pun kembali duduk bersila dan bersandar lalu beristirahat sejenak sambil memikirkan cara menguasai teknik tersebut. Singkat cerita, 5 hari Xiaoyan melatih teknik Open Mountain Seal namun masih belum dapat menguasainya. Xiaoyan harus menstabilkan sirkulasi Doqi dalam tubuhnya bersamaan dengan segel tangan yang mendorong. Jika timingnya tidak tepat, maka lonjakan cahaya akan segera menghilang setelah keluar seperti yang sebelumnya. Xiaoyan menggelengkan kepala mengingat sulitnya untuk menguasai teknik tersebut. Wajar saja diperlukan tingkat doang untuk mempelajarinya karena membutuhkan penyerapan energi alam yang besar. Walaupun dengan energi yang besar, Xiaoyan masih belum mampu untuk menguasainya. Hal itu membuat Xiaoyan agak kesal karena teknik tersebut menjadi harapan Xiaoyan untuk menghadapi Yunsan. Xiaoyan menyadari setelah ia pergi dari Jiama, kekuatan Yunsan pasti telah meningkat. Xiaoyan yang dipenuhi dengan rasa kesal kemudian berdiri dan tangannya membentuk segel bersamaan dengan Doqi yang melonjak sekali lagi mempraktekkan teknik Open Mountain Seal. Usahanya sedikit mengalami perkembangan setelah perasaannya benar-benar tertekan. Beralih ke kota Feng di wilayah Black Corner Region dengan situasi yang sepi. Setelah berhasil menghancurkan beberapa fraksi di wilayah Black Corner Region, akhirnya Xiaoli benar-benar telah menguasai wilayah tersebut. Gerbang Xiao adalah faksi yang didirikan Xiaoli dan menempati kota Feng dengan memiliki reputasi yang besar. Faksi-faksi lain yang takut hanya bisa berharap Gerbang Xiao akan dihabisi oleh Akademi Batin karena telah berani membuat keributan. Mereka berharap dengan adanya keributan di kota Feng yang letaknya berdekatan dengan akademi akan mengundang amarah pihak akademi dan segera bertindak. Namun harapan itu tak kunjung datang karena selama 2 bulan Akademi Batin masih belum menunjukkan adanya pergerakan. Faksi-faksi besar itu hanya bisa terdiam dan mengubur keinginannya untuk menguasai kota Feng. Diceritakan bahwa kota Feng telah menjadi kota teratas di wilayah Black Corner semenjak dibangun Han Feng 2 tahun lalu.
banyak lelang besar yang dilangsungkan di kota Feng semenjak saat itu. Walaupun reputasinya telah menurun setelah pertempuran yang menewaskan pendiri kota Feng, namun populasi dan daya tarik di sana masih sangat besar. Hal itulah yang membuat banyak faksi besar di wilayah Black Corner ingin menguasai kota Feng. Melihat tidak adanya pergerakan dari Akademi Batin, beberapa faksi besar diam-diam berencana membuat masalah dengan Gerbang Xiao. Mereka tidak rela jika kota Feng dikuasai faksi baru yang tidak memiliki reputasi dan tidak dikenal. Akhirnya ada faksi tingkat menengah yang sudah tidak tahan dan pergi ke kota Feng dengan dipimpin seorang bintang 4 doang dengan anggota sebanyak 100 orang. Namun setelah itu tak ada kabar yang beredar mengenai mereka semua. Informasi perlahan menyebar dan menceritakan bahwa hampir setengah dari pasukan mereka dibunuh Gerbang Xiao, sementara yang lain menyerah. Berita tersebut membuat wilayah Black Corner geger dan menyangka Gerbang Xiao adalah faksi tingkat pertama. Dijelaskan jika sebuah faksi memiliki ahli di tingkat doang, maka akan masuk ke faksi tingkat kedua. Sementara jika faksi memiliki ahli di tingkat do huang, akan masuk pada faksi tingkat pertama. Mampu membunuh hampir setengah faksi lawan dan sisanya memilih untuk menyerah, membuktikan bahwa kekuatan Gerbang Xiao setidaknya setara dengan faksi tingkat pertama. Dengan kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat faksi-faksi lain mengurungkan niat jika ingin berselisih. Namun ketenangan Xiaoli tidak berjalan lama setelah berita tersebut tersebar. Ia mendapat kabar bahwa 3 faksi tingkat pertama saling bekerja sama untuk menyerang dan mengambil hak kelola atas kota Feng. Setidaknya ada 3 dohuang di antara semua faksi yang bergabung dan hal itu tidak mungkin dapat Xiaoli atasi. Oleh karena itu, pesan dikirim melalui merpati yang dilepas di bukit dekat perbatasan Akademi Batin. Bersamaan dengan itu, faksi yang saling bekerja sama pun tiba di kota Feng untuk memulai aksinya. Beralih ke Xiaoyan yang masih berlatih dan berhasil menguasai teknik Open Mountain Seal dengan susah payah. Gunung yang hampir hancur akibat dari penguasaan teknik tersebut membuat Xiaoyan sedikit gembira. Setelah lebih dari 1 bulan, akhirnya Xiaoyan berhasil menguasai tahap awal teknik tersebut. Dengan waktu dan kesempatan untuk mempraktekannya di medan pertempuran, maka Xiaoyan akan mencapai penguasaan penuh. Setelah berlatih, Xiaoyan berniat untuk memulihkan Doqi dan tak lama sayap hijau muncul bersamaan dengan suara burung yang terdengar. Xiaoyan pun mengangkat kepala dan mengarahkan tangan yang menimbulkan daya hisap menarik si burung. Xiaoyan mengambil tabung bambu yang berisi kertas kemudian membacanya. Ia terdiam sebelum akhirnya kertas menjadi abu dibakar api surgawi. Setelah itu Xiaoyan berbalik dan berteriak memanggil Cailin namun tidak ada reaksi. Akhirnya setelah beberapa lama Xiaoyan kembali berteriak menyebut nama Medusa, barulah kilatan 7 warna melesat ke arah Xiaoyan. Ia lanjut menjelaskan bahwa ada beberapa permasalahan di Black Corner dan mengajak Medusa untuk segera pergi. Tiba-tiba Medusa berkata sebaiknya Xiaoyan melupakan perjanjian di mana Medusa akan melindunginya. Mendengar hal itu Xiaoyan berkata bahwa Medusa takkan mendapat pil jika Xiaoyan mati. Bersamaan dengan perkataan tersebut, sayap ungu mengepak dan Xiaoyan segera pergi ke Black Corner Region. Ia tidak bisa menunda waktu lebih lama mengingat Xiaoli sedang membutuhkan bantuan. Melihat hal itu, Medusa mengepalkan tangan merasa kesal hingga akhirnya ia pun terpaksa pergi. Setengah jam berlalu dan 3 faksi mulai masuk ke tempat di mana Gerbang Xiao berkumpul. 3 faksi yang sangat terkenal yakni Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar dengan pemimpin yang berada di tingkat 10 peringkat hitam. Kekuatan mereka tidak lebih lemah daripada Fan Lao yang mati di tangan Xiaoyan. 3 faksi besar ini bahkan pernah menolak bergabung dengan aliansi hitam dan membuat Han Feng marah. Namun Han Feng tidak dapat bertindak mengingat kekuatan dari ketiganya. Akhirnya para pemimpin saling berhadapan dengan Xiaoli sebagai pemimpin Gerbang Xiao. Salah seorang yang merupakan pemimpin faksi Singa Liar tanpa basa-basi langsung berkata bahwa mereka menunggu jawaban Xiaoli untuk menyerah atau bertempur selama 1 jam.
Seorang wanita yang merupakan ketua gerbang Luosa sedikit tersenyum lalu berkata bahwa yang dikatakan ketua sekte Yan memang benar. Seorang pria tua satunya lagi hanya tersenyum sambil memperhatikan ke arah Xiaoli. Ada sekitar 100 orang yang berdiri menyebar di belakang mereka bertiga dengan tatapan dingin. Tatapan Xiaoli pun serius menanggapi perkataan mereka sambil memperhatikan situasi. Ada 100 orang berpakaian hitam di belakang Xiaoli dengan kekuatan tempur yang sangat dahsyat. Rupanya hal ini yang membuat 3 faksi besar tidak langsung menyerang ketika masuk ke kota Feng. Aura ganas dan kuat dari kelompok pria berbaju hitam membuat mereka memilih jalur negosiasi terlebih dahulu. Setelah itu Xiaoli berkata bahwa bukan haknya untuk memutuskan karena ia bukan tetua gerbang Xiao. Setelah itu Xiaoli pun meminta mereka untuk menunggu sampai ketua gerbang Xiao kembali dan mereka dapat mulai membicarakannya. Seorang pria berbadan besar seketika kesal karena merasa Xiaoli telah mempermainkan mereka. Ia pun berkata bahwa tujuannya di sini adalah untuk mengusir gerbang Xiao keluar dari kota Feng. Atmosfer seketika berubah setelah aura membunuh tersebar dari ketiga tetua. Tiba-tiba suara terdengar dan meledek apakah mereka yakin ingin mengusir gerbang Xiao. Bahkan Han Feng saja tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Mata ketiga ketua faksi pun melotot keheranan dan bertanya-tanya sejak kapan pria berjubah hitam ada di sana. Mereka terkejut dengan kecepatan yang masuk ke aula tanpa menimbulkan suara. Xiaoyan telah sampai dan membuat Xiaoli merasa sedikit gembira. Ketua Sekte Langit Gelap segera bertanya siapakah pria tersebut. Perkataan dilanjutkan dengan ketua faksi Singa Liar yang meminta pria berjubah untuk tidak mencampuri urusan mereka dengan gerbang Xiao. Mendengar hal itu, Xiaoli berkata bahwa itu adalah pemimpin gerbang Xiao dan bagaimana mungkin ia tidak boleh ikut campur mengenai permasalahan ini. Semua ketua tercengang menyadari yang dikatakan Xiaoli tadi adalah hal yang sebenarnya. Mereka pun saling bertukar pandangan, kemudian salah seorang berkata bahwa ia tidak pernah melihat pria tersebut di wilayah Black Corner. Kemudian si pria menanyakan siapakah nama dari pria berjubah hitam tersebut. Dengan segera Xiaoyan pun menyebutkan namanya dan berkata bahwa ia baru sampai di daerah Black Corner Region. Tiba-tiba suasana menjadi tegang, kemudian salah seorang ketua berteriak kaget dan meyakinkan apakah benar itu Xiaoyan yang membunuh Fan Lao dan Han Feng. Xiaoyan tersenyum dan mengakui apa yang disebutkan tadi lalu bertanya apakah tujuan mereka ke sini untuk mencari keadilan atas mereka berdua. Ekspresi semua ketua berubah menjadi jelek dan dipenuhi ketakutan. Kekuatan mereka mungkin sedikit di atas Fan Lao namun sangat jauh jika dibandingkan dengan Han Feng yang telah mati di tangan Xiaoyan. Jika mereka bertempur maka peluang menang tidak akan banyak walaupun mereka harus bekerja sama melawan Xiaoyan. Salah seorang ketua kemudian berkata bahwa mereka tidak akrab dengan Han Feng dan tak mungkin berniat mencari keadilan untuknya. Xiaoyan membalas dengan bertanya apakah tujuan mereka membawa pasukan begitu banyak menuju ke kota Feng. Seorang tetua berbadan kekar merasa agak kesal melihat Xiaoyan yang berpura-pura goblok karena jelas terlihat apa yang menjadi tujuan mereka. Ia pun segera menegaskan bahwa kota Feng adalah kota yang memiliki banyak keuntungan dan mereka ingin menguasainya. Xiaoyan sekali lagi bertanya untuk menegaskan apakah benar tujuan mereka adalah untuk mengusir gerbang Xiao dari kota Feng. Ketiga tetua saling bertatap-tatapan dan mulai mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Mereka telah lama tinggal di Black Corner Region. Mengambil resiko sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Dengan bekerja sama bukan hal yang mustahil untuk mengalahkan Xiaoyan. Xiaoli pun segera memberi kode kepada pasukannya yang seketika bersiap jika pertempuran terjadi. Tak lama sosok wanita cantik muncul di belakang Xiaoyan secara tiba-tiba. Hal itu membuat suasana dipenuhi dengan ketegangan terlebih dengan para ketua faksi. Mereka terkejut karena kecepatan wanita yang baru saja datang benar-benar tidak masuk akal. Dengan persepsi kekuatan mereka yang berada di tingkat Do Huang, jelas terasa kekuatan si wanita berada di tingkat Do Zong. Seketika mereka pun pucat dan kebingungan harus bersikap seperti apa di hadapan kekuatan setingkat Do Zong.
Jika salah melangkah, maka dapat dipastikan nyawa mereka akan melayang sia-sia. Akhirnya, salah seorang wanita yang merupakan ketua gerbang Luosa tersenyum dan berkata tak terduga bahwa gerbang Xiao memiliki seorang elit Dozong. Ekspresi mereka seketika melunak dan halus di hadapan Dozong. Tak lama kemudian, seorang ketua berkata bahwa ini adalah kesalahpahaman dan meminta agar ketua Xiao tidak tersinggung dengan sikap mereka hari ini. Ketua gerbang Luosa akhirnya berdiri dan memberi hormat lalu berkata bahwa sudah saatnya mereka pergi karena ada urusan yang harus ditangani di dalam sekte. Selain itu, mereka akan kembali di lain waktu untuk menyampaikan permohonan maaf kepada ketua Xiao. Ketua gerbang Luosa pun berbalik dan bergegas pergi disusul dengan kedua pria setelah memberi hormat. Melihat hal itu, Xiaoyan bertanya mengapa mereka harus terburu-buru untuk pergi dari gerbang Xiao. Pertanyaan itu membuat langkah mereka terhenti. Kemudian Xiaoyan berkata, bukankah mereka ingin mendapat keuntungan dari kota Feng? Xiaoyan lanjut berkata, bukankah mereka bisa menjalankan transaksi bisnis dengan gerbang Xiao? Para ketua pun keheranan lalu berbalik dan bertanya bisnis apa yang dimaksud ketua Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa kota Feng memang memiliki keuntungan yang sangat besar. Dengan begitu mereka akan diizinkan untuk menempati beberapa bagian dari kota Feng. Ketiga ketua saling melirik kemudian bertanya apakah yang ketua Xiaoyan inginkan sebagai bahan pertukaran. Xiaoyan terdiam kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki musuh yang sangat kuat. Walaupun Xiaoyan percaya diri dengan kekuatannya saat ini, namun ia masih memerlukan beberapa orang untuk membantunya. Xiaoyan hanya meminta tiga ketua untuk membantunya ketika saat itu tiba. Seorang ketua bertanya faksi dari manakah di benua yang menjadi musuh dari ketua Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dan berkata sepertinya para ketua sudah tahu mengenai faksi ini. Xiaoyan langsung menyebut nama sekte Mystic Cloud dari Kekaisaran Jiama. Ekspresi mereka sedikit berubah mendengar nama yang familiar di telinga mereka. Seorang tetua berkata jika tidak salah Mystic Cloud memiliki seorang elit Dozong di dalamnya. Seorang ketua lagi mengiyakan kemudian berkata sepertinya elit Dozong tersebut dipanggil dengan nama Yun San. Para tetua saling bertukar tatapan hingga akhirnya seorang ketua berkata bahwa sekte Mystic Cloud merupakan sekte besar dan akan sulit untuk melawannya, bahkan dengan bantuan kekuatan mereka sekalipun. Xiaoyan tersenyum kemudian menjelaskan bahwa selain dari seorang elit Dozong, Mystic Cloud hanya memiliki beberapa orang di tingkat Dohuang sementara sisanya ahli di tingkat Doang dan Doling. Xiaoyan lanjut berkata bahwa di pihak mereka juga memiliki elit Dozong dan hanya tinggal mengumpulkan beberapa Dohuang. Tidak perlu memikirkan mereka yang berada di tingkat Doang karena di pihak Xiaoyan juga memiliki banyak ahli di tingkat Doang. Dengan begitu seharusnya takkan sulit bagi tiga tetua untuk memutuskan apakah bisnis akan berlanjut atau tidak. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ambisi gerbang Xiao takkan berhenti di kota Feng melainkan akan menyebar ke seluruh Black Corner region. Dengan kekuatan mereka maka keuntungan yang didapat pun akan sangat banyak. Jika mereka mau membantu maka Xiaoyan takkan lupa untuk membagikan keuntungan kepada mereka bertiga. Ketiga pemimpin masih terdiam ragu mengingat besarnya kekuatan dari sekte Mystic Cloud di benua. Setelah agak lama hening, Xiaoyan mengeluarkan satu obat dan bertanya apakah para ketua mengetahui tentang Mighty Huang Pil atau pil Huang perkasa. Seketika tiga ketua melotot melihat obat yang ada di tangan Xiaoyan. Mighty Huang Pil merupakan pil tingkat 6 yang sangat dicari para ahli di tingkat Dohuang. Dengan pil tersebut maka akan mampu meningkatkan kekuatan 1 hingga 2 bintang dengan sangat singkat. Selain itu, pil tersebut dapat memperbaiki tulang seseorang dan sisa dari peningkatan kekuatan mampu membantu memperkuat tubuh. Salah seorang ketua tak percaya dan bertanya apakah ketua Xiaoyan mampu menyempurnakan pil tersebut. Ia lanjut berkata dengan kekuatan Han Feng pada saat itu saja hampir mengakibatkan kegagalan. Apalagi dengan kekuatan ketua Xiaoyan yang berusia masih sangat muda. Xiaoyan berkata bahwa ia takkan mengeluarkannya jika memang tidak mampu menyempurnakan pil tersebut.
Kemudian Xiaoyan menjentikan jari dan seketika gumpalan api hijau zamrud keluar dan membuat suhu ruangan seketika naik. Mereka pun terkejut ketika menyadari ternyata Xiaoyan juga memiliki api surgawi. Setelah itu Xiaoyan pun kembali menanyakan jawaban atas pertanyaan Xiaoyan sebelumnya. Setelah bertahan agak lama, mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan apa yang diperintahkan Xiaoyan. Setelah itu mereka pun mendiskusikan beberapa hal hingga pada akhirnya ketiga ketua pun pamit pergi. Aula seketika menjadi sepi setelah penyerangan yang berakhir dengan kesepakatan. Setelah itu Xiaoli berkata bahwa kali ini rencana mereka telah berjalan sesuai dengan harapan. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa hal ini berkat Medusa yang ada di samping mereka. Jika tidak, mereka tak akan mudah untuk mengikuti apa yang Xiaoyan inginkan. Medusa? Tanya Xiaoli yang terkejut setelah mendengar nama ini. Xiaoli dan Xiaoding yang pernah lama tinggal di gurun jelas tahu sosok ratu yang melegenda dengan kecantikan yang memesona. Namun ia tak menyangka bahwa sang ratu telah berada di dekatnya untuk beberapa saat. Xiaoyan segera meminta Xiaoli untuk merahasiakan mengenai identitas dari Ratu Medusa. Kemudian Xiaoyan menghadap ke Ratu Medusa dan berterima kasih atas bantuan yang telah ia berikan. Sesaat kemudian Medusa bertanya apakah Xiaoyan ingin Medusa membantunya melawan Yunsan. Medusa lanjut berkata bahwa ia tidak ingin terlibat permasalahan terlebih dengan musuh yang sama-sama kuat. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa mereka telah memiliki perjanjian yang tak mungkin dilanggar, bukan? Medusa terlihat kesal dengan perlakuan Xiaoyan yang memanfaatkan dirinya untuk bertempur. Xiaoyan menghela nafas kemudian berkata bahwa ketika saatnya tiba Medusa bisa duduk bersantai jika tidak ingin membantu dan Xiaoyan takkan memaksakan Medusa. Medusa dengan kesal berkata bahwa ketika saatnya tiba dirinya sendiri yang akan memutuskan untuk ikut membantu atau tidak, lalu ia pun menghilang. Setelah itu Xiaoli berkata bahwa sepertinya mereka tidak bisa bergantung dengan Medusa. Xiaoyan berkata bahwa ia juga tidak berharap Medusa akan membantu ketika saatnya tiba. Mendengar hal itu, Xiaoli segera bertanya siapakah yang akan mampu melawan Yunsan jika Medusa tidak turun untuk membantu. Xiaoyan menghela nafas kemudian berkata bahwa mengalahkan Yunsan adalah urusan dari Xiaoyan. Menyadari situasi ini, Xiaoyan sedikit agak pusing mengingat selain adanya Yunsan, Misty Cloud juga memiliki banyak ahli. Namun jika berhasil mengalahkan Yunsan maka dapat dipastikan Misty Cloud juga akan ikut hancur. Hal yang terpenting saat ini bagi Xiaoyan adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Seketika tatapan Xiaoyan melirik ke arah cincin gelap dan ia teringat akan kekuatan Yao Lao. Ia terpikir dengan bantuan kekuatan Yao Lao maka pertarungan melawan Yunsan tidak akan berarti mengingat Yao Lao yang seorang Dozun. Terlebih dengan Bonqiling Flame yang pasti akan meningkatkan kemampuan Xiaoyan. Selain itu dengan pengalaman Yao Lao maka Xiaoyan dapat menaikkan kekuatan melalui jalan pintas seperti sebelumnya. Namun hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membangkitkan roh Yao Lao yang sedang tertidur. Xiaoyan pun dengan ekspresi gembira berteriak hingga membuat Xiaoli seketika kaget. Xiaoyan segera berkata bahwa ia membutuhkan bantuan Xiaoli untuk mencari beberapa bahan obat. Xiaoli pun mengangguk kemudian bertanya bahan obat apakah yang dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Setelah mengambil pena, Xiaoyan pun menuliskan beberapa bahan obat lalu memberikannya kepada Xiaoli. Setelah membaca tulisan di kertas, Xiaoli kebingungan karena tidak pernah mendengar nama-nama bahan obat tersebut. Namun Xiaoli akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan bahan obat tersebut, terlebih saat ini ia telah menguasai kota Feng. Namun permasalahan muncul mengingat obat tersebut pasti akan sangat mahal sementara hasil emas setoran di kota Feng masih sedikit karena mereka baru sebulan menguasai wilayah tersebut. Xiaoyan pun menggelengkan kelapa kemudian mengeluarkan 10 botol berisi pil. Xiaoyan berkata bahwa obat ini telah disempurnakan Han Feng dan memiliki tingkat yang cukup tinggi.
Xiaoyan meminta Xiaoli untuk menjualnya karena akan menghasilkan uang yang cukup banyak. Selain itu, Xiaoyan memutuskan tinggal beberapa waktu di kota Feng untuk menyempurnakan beberapa pil yang dimiliki Han Feng agar mereka dapat menjualnya. Xiaoli mengangguk kemudian mengambil botol di atas meja dan menyimpan ke cincin penyimpanannya, lalu ia pun pergi. Di satu ruangan, Xiaoyan mengeluarkan semua bahan obat yang ada di cincin penyimpanan biru gelap milik almarhum Han Feng. Setelah memperhatikan berbagai macam bahan obat, Xiaoyan terlintas dengan pil pemulihan spiritual ungu. Saat yang bersamaan, Xiaoyan terbayang wajah dan sikap dingin sosok tua yang membantunya kabur dari Misty Cloud. Hai Bodong dengan segenap kemampuannya berjuang untuk melindungi Xiaoyan ketika saat itu. Xiaoyan tak dapat melepas semua jasa yang telah diberikan dari Hai Bodong kepada dirinya. Oleh karena itu, dengan bahan yang ada, Xiaoyan berniat untuk menyempurnakan pil pemulihan spiritual ungu untuk Hai Bodong. Akhirnya, ia pun mengeluarkan kuali berwarna merah dengan garis unik dan lukisan binatang di sisinya. Xiaoyan tanpa sadar memuji kuali besar yang baru saja keluar dari cincin penyimpanan biru gelap. Xiaoyan pun menjentikan jarinya, kemudian nyala api hijau zamrud melompat masuk menuju kuali. Tak lama lonjakan energi melambung keluar kuali dengan suhu ruangan yang seketika meningkat. Tak ada efek yang terjadi terhadap kuali membuat Xiaoyan semakin kagum dengan ketahanan kuali tersebut. Xiaoyan pun mulai mempelajari formula pembuatan pil spiritual ungu, kemudian memasukkan bahan yang dibutuhkan secara bertahap. Singkat cerita, proses penyempurnaan pil pun berjalan dengan lancar. Saat ini Xiaoyan menyadari bahwa kuali memiliki kemampuan unik ketika pil tingkat 6 terbentuk. Pil dengan tingkat kecerdasan tinggi tidak dapat melarikan diri dari kuali dan hal itu membuat Xiaoyan takjub. Tak lama, Xiaoyan mengeluarkan pil pemulihan spiritual ungu yang membuat hatinya bahagia. Setelah lama, akhirnya ia dapat memenuhi permintaan dari Hai Bodong untuk menyempurnakan pil tersebut. Selain itu, dengan keberhasilan saat ini, Xiaoyan juga telah naik ke alkemis tingkat 6 meskipun pil ini berada di tingkat rendah.